Majalah terkemuka Time belum lama ini mengumumkan 100 nama tokoh untuk Time 100 Next 2022. Dari sederet nama-nama terkenal, aktivis lingkungan hidup asal Aceh, Farwiza Farhan, dipilih menjadi salah satu sosok inspiratif yang ikut dimuat dalam Time 100 Next 2022 edisi bulan Oktober. Farwiza masuk dalam kategori leader atas kontribusinya melakukan perlindungan di kawasan ekosistem Leuser. Aktivis lingkungan sekaligus konservasionis hutan Farwiza Farhan masuk dalam daftar Time 100 Next 2022. Profil Farwiza ditulis dalam majalah Time edisi Oktober 2022 yang ditulis oleh Jen Goodall. Ketika dihubungi Time, Farwiza mengaku tak membayangkan dirinya bisa masuk nominasi hingga kemudian terpilih menjadi salah satu tokoh berpengaruh versi majalah Time. Meski mengaku bangga dan bersyukur, wanita kelahiran Banda Aceh 1986 silam ini mengklaim capaian itu bukan semata miliknya. Bagi Farwiza, pencapaian ini diperoleh atas keterlibatan masyarakat, kolega, dan sesama aktivis di Yayasan HK atau Hutan Alam dan Lingkungan Aceh. Ada paradigma seolah-olah saya itu superhero, padahal saya bukan. Sama sekali. Masyarakat yang menjadi mitra HK, yang berpatroli di hutan, mereka yang ketemu dengan perambah. Mereka yang ketemu dengan pemburu. Mereka yang menghadapi bahaya dari upaya-upaya untuk melindungi hutan. Jadi, biarpun ada rasa senang, terharu, di sisi lain saya pengen mengingatkan bahwa ini bukan milik saya, tapi ini milik kita semua. Ini milik begitu banyak laki-laki dan perempuan yang bekerja untuk melindungi kawasan ekosistem yang menghadapi ancaman setiap hari. Di balik perjalanan panjangnya berkecimpung pada isu lingkungan, Farwiza Farhan sebenarnya sudah memiliki ketertarikan terhadap lingkungan sejak kecil, terutama pada indahnya terumbu karang di Iboih, Sabang. Dirinya pun kemudian berkeinginan untuk melakukan aksi nyata yang berfokus pada pelestarian hutan. Dulu begitu amazed dengan tumbuh-tumbuhan, dengan serangga, sampai saya tuh pernah kepikir, pengen deh punya tanah 10 kali 10 meter untuk ngumpulin semua tumbuhan yang ada di seluruh dunia. Tentu kan itu pemikiran anak kecil yang tidak realistis. Kemudian setelah lebih dewasa menyadari bahwa itu adalah hal yang nggak masuk akal. Tapi waktu dari kecil tuh kepikirannya kayak gitu. Terus pertama kali saya kenalan dengan laut, dengan terumbu karang, saya belajar snorkeling di Sabang, di Iboh waktu itu. Terumbu karangnya warna-warni, ikannya banyak. Dalam hati tuh pengen, apa ya yang bisa saya lakukan ketika dewasa nanti, yang memberikan saya ruang untuk terus-menerus melakukan ini. Jalan berliku harus dilalui Farwiza dan para koleganya dalam upaya perlindungan kawasan ekosistem Leuser. Pada 2012, Farwiza dan beberapa kolega sempat bekerja di sebuah badan pemerintah di tingkat provinsi untuk perlindungan ekosistem Leuser. Namun ketika sedang gencar-gencarnya melakukan advokasi, lembaga tempat Wiza beraktivitas kemudian dibubarkan. Ia dan beberapa koleganya pun kemudian memutuskan mendirikan Yayasan HK atau Hutan Alam dan Lingkungan Aceh yang menjadi wadah advokasi serta kampanyenya hingga kini. Bagi Farwiza, momen Time 100 Next 2022 juga menjadi penambah semangat teman-temannya dalam memperkenalkan hutan Leuser kepada masyarakat, tidak saja di Indonesia, tapi hingga di dunia. Dari program-program yang disosialisasikan Farwiza melalui HK, warga kini lebih mengerti pentingnya melindungi hutan. Adalah Sumini. Perempuan ini menyaksikan bagaimana banjir bandang pada 2015 menghanyutkan 11 rumah warga di Desa Damaran Baru, Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Menyadari kerusakan hutan dapat mendatangkan bencana, Sumini dan sejumlah perempuan lain bergabung dengan program-program yang dijalankan HK. Alhamdulillah semenjak kami bergerak untuk menjaga hutan dan lingkungan, sampai saat ini tidak terjadi lagi banjir bandang, bahkan dampaknya petani yang berada di kiri kanan sungai Wigile itu sudah merasa nyaman dan aman mereka bertani. Awalnya kami awam sekali masalah lingkungan, bagaimana kami melindungi hutan.
Setelah dibimbing oleh HK dan teman dari LPHK, ya masyarakat lebih mengerti lah untuk lingkungan. Saat ini hutan Leuser tidak hanya menjadi salah satu paru-paru dunia, tapi juga merupakan rumah bagi ragam habitat maupun satwa yang jumlahnya nyaris punah, seperti badak, harimau, orangutan, dan lainnya. Untuk itu, Yayasan HK yang dia pimpin hingga kini berfokus untuk perlindungan kawasan ekosistem Leuser di Provinsi Aceh melalui advokasi kebijakan, meningkatkan kesadaran publik, dan memperkuat peran dan partisipasi masyarakat untuk melindungi hutan. Tim Liputan CNN Indonesia.